Datang pesawat terbang Belanda dari belakang. Itu dilihat oleh ibu saya. Lalu ibu saya berteriak, berhenti, berhenti, berhenti. Ada pesawat terbang Belanda. Berhentilah kami. Selamat sore, berani bicara, kita muda, kita bisa. Perkenalkan, nama saya Rada Girsang. Hari ini saya akan membawakan podcast Sky Team Creator. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Bapak Nur Wahid. Bapak ini merupakan Wakil Ketua Persatuan Perintis Kemerdekaan Indonesia Sumatera Utara. Beliau juga pernah ikut serta bergerilya pada masa agresi militer Belanda yang pertama dan kedua di tahun 1947 dan 1949. Beliau merupakan anak pertama dari Bapak Abdul Wahid IR yang merupakan Bupati Labuhan Batu, Aceh Selatan dan Tapanuli Selatan pada tahun 1950 dan putra dari Ibu Nurbaya. Bapak ini lahir di Lubuk Pakam pada tanggal 2 Mei 1940. Beliau juga pernah mengikuti organisasi di GMNI. Beliau juga pernah berkuliah di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan FMIPA. Oke. Selanjutnya saya akan pada podcast ini kita akan membahas seputar kehidupan Bapak Nur Wahid. Jadi selanjutnya podcast ini kita lanjutkan kepada saudara Notes Wow. Sekian dari saya serahkan kepada Notes. Oke, baik Pak, terima kasih banyak dulu atas kehadirannya di tempat kita ini. Bapak boleh memperkenalkan diri dulu? Perkenalkan diri. Iya. Baiklah. Pertama sekali, selaku saya seorang Muslim, seharusnya saya menyampaikan dulu ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua yang hadir. Salam sejahtera dan selamat sore semuanya. Saya diundang kemari untuk menyampaikan sesuatu hal yang mungkin di sebagian masyarakat belum terlintas dalam pikirannya. Maka itu perlu saya ungkapkan di sini. Namun sebelumnya saya akan sampaikan dahulu tentang biodata saya secara ringkas untuk menambah apa yang tadi sudah disampaikan lebih dahulu. Memang saya anak pertama, dilahirkan di Lubuk Pakam, tepatnya tanggal 2 Mei 1940 pada hari Kamis Pon, ya, sebagai anak yang pertama dari orang tua saya yang bernama Abdul Wahid R, yang pernah menjadi pertama sekali di tahun 1956 pernah menjadi wakil Bupati Deli Serdang yang pertama, di mana ibu kota kabupaten waktu itu tidak berada di tempat sekarang di Lubuk Pakam, tetapi berada di kota Perdongan, Simpang 3 Perdongan, karena di sana ada Istana Sultan Serdang yang bisa kita pakai untuk jadi kantor bupati. Nah, setelah tanggal 27 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militernya yang pertama, memasuki kota Perdongan, kita terpaksa hijrah ke Tebing Tinggi, langsung ke Siantar, balik lagi ke Tebing Tinggi, dari Tebing Tinggi menuju Jalan Penggerapan, berjalan kaki sepanjang rel kereta api yang ada. Tidak berani kita melalui jalan raya, karena jalan raya selalu dihantam oleh pesawat terbang Belanda. Jadi melalui jalan kereta api lah lebih aman. Dari yang seberapa menuju Padang Sidempuan juga dengan jalan kaki. Pada waktu itu jalannya sangat tidak seperti sekarang, hancur-hancur. Naik pedati kami. Nah, dari Padang Sidempuan balik lagi ke Rancaplapan. Diminta oleh pemerintah darurat Republik Indonesia yang berkedudukan di Bukit Tinggi untuk menjabat sebagai
acting resident Sumatera Timur. Sampai bertahan di penghujung tahun 1948. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militer yang kedua. Terpaksalah kita mengungsi menuju hutan-hutan belantara yang ada di hulu Sungai Bila. Selama tahun 49 itu kami berada di hulu Sungai Bila, di hutan-hutan dan kampung-kampung yang ada di Sungai Bila. Sampai lahir adik saya, salah seorang adik saya perempuan di kampung Sibio-Bio, yang mana akhirnya adik saya ini setelah besar dan dewasa, anehnya sekarang dia bertempat tinggal di negeri Belanda. Dulu dikejar-kejar Belanda, akhirnya dia tinggal di tempat Belanda sendiri. Anaknya kemarin baru datang kemari menjumpai saya. Cuma pengalaman singkat yang bisa saya sampaikan tentang perjalanan saya dalam perang, menghadapi perang dunia. Pada waktu itu umur saya baru 9 tahun, jadi masih kecil. 3 tahun lamanya saya tidak sekolah, sama sekali tidak sekolah, karena bergerilya. Kemudian setelah kita penyerang kedaulatan tahun 1990, kita turun ke Medan, barulah saya mulai sekolah. Sekolah pertama sekali yang saya masuki adalah perguruan Yosua yang ada di Jalan Deli. Dimasuk kalau saya ke kelas 2, bahkan saya kelas 1 nggak tamat, akibat perang gerilya. Tapi oleh kebijakan perguruan itu sendiri, sekolah itu sendiri, ditempatkan saya di kelas 2. Karena saya sudah bisa baca. Belajar di hutan, belajar membaca. Nah itulah, terus sekolah. Akhirnya pada tahun 1961 saya tamat SMA, mencoba pula saya kuliah ke Gajah Mada. Karena tadinya keinginan saya mau di ITB Bandung, tapi nggak lulus dalam testing masuk. Maka saya lari ke Jogja, masuk ke Fakultas Ilmu Pasti Alam, kalau sekarang FMIPA, ya, jurusan fisika. Karena keinginan saya pada waktu itu ingin mendapatkan pendidikan fisika nuklir. Nah, disitulah saya kuliah. Ya mudah-mudahan walaupun tidak tamat, tetapi saya cukup aktif di dalam lingkungan kehidupan kampus kampus perjuangan kami katakan. Nah, saya aktif di organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Jakarta. Mula-mula sebagai anggota GMNI. Kemudian di dalam salah satu pemilihan senat mahasiswa untuk masing-masing fakultas itu dinamakan Komisariat Dewan Mahasiswa Kodema. Saya terpilih menjadi sekretaris di Kodema PIPA Universitas Gajah Mada. Nah, setelah datang prahara di Timur DKI, di situ saya mengalami kegoncangan, sehingga terpaksa saya melepaskan diri dari ingin meneruskan kuliah. Saya mundur dan kemudian ya melalang buana lah antara Jogja dengan Bandung, Bandung dengan Jogja, dan sekali ke Jakarta. Nah itulah sebenarnya perjalanan hidup saya di dalam menghadapi gelombang hidup yang memang pada waktu itu cukup keras. Ya. Karena saya pun dilarang juga masuk kampus, dianggap aktivis kuat. Nah, soalnya apa yang mau dibalik? Baik Pak, terima kasih atas pemaparan perkenalan diri serta awal perjalanan hidup Bapak semasa itu Pak. Yeah. Selanjutnya Pak, kalau boleh, apa saja pengalaman saat mengalami insiden agresi militer tersebut pada saat itu Pak? Kalau aksi agresi militer pertama di tahun 1990,
kami mengalami hampir saja mengalami kecelakaan karena ditembak oleh pesawat terbang Belanda yang namanya Mustang. Kalau istilah kami Mustang, pesawat terbang Belanda. Kalau orang Belanda menamakannya Yacher, ya. Itu orang Indonesia menamakannya Mustang. Yaitu ketika kami dibawa dari rumah di Perbongan, ya, di muka istana ada rumah pangeran, situ kami tinggal. Ketika kami dibawa oleh sebuah mobil PT polisi tentara, kalau sekarang namanya SPM, ya SPM namanya, dibawalah kami dengan mobil itu, harus segera meninggalkan rumah. Jadi meninggalkan rumah itu apa yang adanya saja terbawa. Saya sebagai baju di badan turun dari rumah. Adik-adik saya juga begitu. Adik saya masih kecil, yang umur 50 hari, ya, digendong sama ibu, masih sudah muncul. Untunglah terbawa sedikit popoknya atau apanya itu. Tiba di lidah tanah atau bengkel lah, di dekat Perbongan, 8 km dari Perbongan. Datang pesawat terbang Belanda dari belakang. Itu dilihat oleh ibu saya. Lalu ibu saya berteriak, berhenti, berhenti, berhenti. Ada pesawat terbang Belanda. Berhentilah kami. Pas di muka, kami berhenti pas di muka ada mesin padi di situ. Ya, mesin padi. Sebelum belokan. Nah, begitu kami turun, tembaklah mobil yang kami tumpangi. Habis. Nah, supirnya terlambat sedikit, melompat. Salah lompat, patah kakinya. Nah, itulah. Jadi kami pun bingung, gimana lagi? Tak bisa meneruskan perjalanan. Alhamdulillah pertolongan juga tiba. Jam 4 sore, menjelang jam 5 sore, datang sebuah mobil dari tebing tinggi, yaitu mobil palang merah. Di atasnya ada lambang palang merah. Jadi itu tidak boleh ditembak oleh siapa. Musuh mana tidak boleh menembak. Karena ini palang merah. Bersifat bantuan humanis. Dengan mobil palang merah itulah kami dibawa menuju tebing tinggi. Sampai di tebing tinggi, ditempatkanlah kami di kantor Muhammadiyah sana. Dari sana barulah besok harinya kita berangkat ke Siantar, naik motor gerobak istilahnya. Dulu motor gerobak hanya dulu pakai macam model rumah-rumah gitu di belakangnya. Baknya itu rumah-rumah. Jadi bukan hanya kami saja, tapi ada beberapa keluarga lagi yang lain mau mengungsi ke Siantar. Akan tetapi tiba di Martoba, Siantar ini, Anda tahu semuanya Martoba. Jam 7 pagi, belum sampai jam 7 pagi, datang pesawat terbang Belanda dari belakang. Ibu saya juga berteriak, berhenti, berhenti. Pesawat terbang Belanda dari belakang. Belompatlah kami. Semua belompatan. Dan saya dibawa oleh kakak saya menyeberang. Nah, waktu menyeberang itu, tembakan Belanda tadi mengenai aspal. Mengelupas aspal itu. Kena ke tangan saya. Kepanasan tangan saya. Tapi selepas saya dibawa kakak saya ke seberang. Ditutuplah saya di situ, dibawa pohon pisang dengan daun pisang. Nah, setelah rasanya aman, barulah kita keluar. Dan di sini ada satu riwayat yang tidak tercatat, tapi perlu saya sampaikan karena saya melihat fakta-faktanya. Pada waktu subuh itu berangkatlah kereta api dari Siantar menuju Tebing. Trip pertama. Penumpangnya nggak banyak, sedikit, hanya membawa barang-barang itu. Ada juga gerbong isi minyak gitu. Sampai di stasiun Martoba, kereta api ini suruh mundur kembali ke Siantar karena tebing tinggi sudah dimiliki Belanda. Nah, pada jam 6 pagi berangkat pula trip kedua kereta api dari Siantar menuju tebing juga. Nggak tahu kereta api yang trip pertama ini mundur. Pas di Martoba itulah tabrakan. Akhirnya banyak yang mati bukan hanya karena ditembak oleh Belanda,
tapi banyak yang mati akibat kecelakaan. Nah, kereta api yang tabrakan ini pun ditembak oleh pesawat terbang Belanda. Apa enggak kejam ini? Akhirnya yang mati bukan hanya karena tabrakannya saja, tapi juga kena peluru Belanda. Sesudah itu baru mobil truk kami tembak. Ini pengalaman yang terhadapi. Contoh, jadi. Nah, sudah tengah hari, sudah mau sore hari, barulah kami ada yang menjemput dari Palang Merah, Siantar menjemput kami, tahu ada rombongan yang terkapar di Bakloba, sambil juga menjemput mayat-mayat yang ada di stasiun di stasiun Bakloba itu. Sudah dibawa sampai malam hari itu evakuasinya. Nah, kami ditempatkan di rumah sakit. Kalau nggak ada yang mau menampung, bersamaan dengan korban-korban dari kereta api tabrakan. Di situ kami staf melihat bagaimana berkelimpangan korban-korban. Hampir 100 orang yang mati. Nah, jadi cukup pedih itu yang pertama. Ya, setelah beberapa hari kita di Siantar, tak sampai setengah bulan, kita balik lagi. Dari Siantar ke Teteng itu naik bendi, naik sadu. Ada 2 sadu kami. Nah, rombongan kami juga banyak. 2 sadu kami naik dari mulai Siantar terus menuju Tebing Tinggi. Pembayarannya apa? Untunglah ibu saya menyimpan emas sedikit. Dimasukkan ke dalam bantal adik saya yang masih bayi itu. Sehingga orang nggak tahu bahwa di dalam bantal itu juga ada emas. Sangka bantal bayi juga. Itulah kepandainya ibu saya. Jadi dengan itulah dibayar dua bendi tadi, terserah sama dia baru lancar tadi. Nah setelah seminggu di Tebing Tinggi, barulah kami berangkat menuju Rempok Rapat, tapi tidak melalui jalan raya, melainkan melalui jalan kereta. Nah, ini macam-macam pengalaman. Waktu di Gunung Bayu, di situ kami dicegat oleh yang apa dinamakan barisan harimau liar. Mau dirampok lagi. Nggak tahu rupanya dalam sedah itu kira-kira jam 10 malam. Tak sampai jam 10 malam, jam 9 malam. Datanglah pasukan di bawah pimpinan Kapten Tengku Nurdin. Akhirnya bisa Nurdin. Bapak Gubernur kemarin. Dia tahu kami ada di situ. Tidak boleh ibu lagi menginap sini. Ayo berangkat bersama kami. Sini banyak barisan harimau liar. Tengah malam itu berangkat dengan pasukan Tengku Nurdin. Naik terguntik kereta api kecil yang ada di kebun-kebun itu, yang mengangkut sawit, mengangkut getah sawit, gitu. Karena kereta api kecil, terguntik namanya. Nah itulah kami dari Gunung Bayu sampai ke Gunung Medan. Jalannya pelan-pelan, secepat. Karena membawa pasukan berapa gerbong itu ke belakang. Nah sampai di sana sudah siang, sudah agak siang. Barulah kami ditinggalkan oleh Kapten Nurdin. Kami pun jalan kaki menuju pulau. Kalau dulu kami namakan itu pulau Rakyat. Tapi sebenarnya namanya Pulau Raja. Nah, kami nggak suka raja, kami suka rakyat, maka kami ganti Pulau Rakyat. Pulau Raja tadi dengan Pulau Rakyat. Nah yang paling menyedihkan, sangat mencemaskan, ketika menyeberang jembatan Sungai Asahan, jembatan kereta api. Sebab jembatan jalan raya sudah putus. Dihancurkan oleh pasukan kita supaya Belanda tidak bisa melintas. Jadi putus, jatuh ke dalam air, namun tidak bisa berani. Maka satu-satunya jalan ialah jembatan kereta api. Nah, bayangkan oleh Anda semua, bagaimana kami itu melompat-lompat dari satu batalan kereta api ke satu batalan kereta api. Emak saya sambil membawa bayi umur 50 hari. Bayangkan itu. Tidak begini hati. Kalau jatuh,
kemungkinan bisa selamat. Itulah dilompat sedikit. 1 jam menyeberangi saya, hampir 1 jam. Saya pun ketakutan menyeberangnya. Habis air deras sekali, air sungai Sayasan itu kebetulan sedang banjir, deras sekali. Jadi masa saya ditutup mata saya oleh paman saya yang ikut juga mengantarkan, agar tidak melihat air di bawah. Itulah kami, itulah tanggungan kami. Kami tanggung dalam agresi Belanda yang Jepang. Agresi Belanda yang kedua ya sedikit agak aman karena kita masuk ke hutan dan bersama-sama dengan pasukannya Kapten Manap Lubis. Baik Pak, acara podcast kita lanjutkan. Ya. Tadi kan Bapak sudah menceritakan secara singkat pengalaman Bapak pada saat masa agresi militer. Jadi yang mau saya tanyakan Pak, ada yang mau saya tanyakan lagi. Bedanya masa penjajahan Belanda sama Jepang itu bagaimana Pak? Apa bedanya? Saya minta maaf dulu, karena saya pada masa Belanda dulu boleh katakan tidak mengalami. Walaupun saya lahir di zaman Belanda, tapi kan masih kecil, jadi saya tidak tahu. Masa penjajahan Jepang itu saya alami, walaupun saya waktu itu masih 25 tahun, tapi sedikit banyak juga sudah saya rasakan. Jadi begini, kalau dari pengalaman yang dialami oleh orang tua saya, Abdul Wahid Erli, ketika masa penjajahan Belanda dan sesudah itu pada masa penjajahan Jepang, ayah saya itu termasuk salah seorang dari kaum pergerakan kebangsaan. Jadi ketika Belanda melakukan semacam aksi polisional, menangkapi dan menumpas semua para pergerakan kebangsaan, termasuk juga pemberontakan rakyat. Nah, di tahun 1932, tidak salah, di situ ayah saya ditangkap oleh Belanda. Karena dia termasuk salah seorang anggota dari Partai PERMI, Persatuan Muslim Indonesia, yaitu suatu partai yang didirikan di Kota Padang di tahun 1929. Nah, jadi pimpinannya itu Dr. Lutfi, Ilyas Yakub, dan lain-lain, sudah tahu, tidak ingat semuanya. Itu walaupun itu gerakan muslimin, tetapi tujuannya satu, yaitu Indonesia merdeka. Dan ayah saya aktif di situ, bahkan mengembangkan PERMI itu sampai ke Medan ini, itu dipantau oleh Belanda. Kemudian di tahun 1932, ayah saya ditangkap oleh Belanda, dipenjarakan di penjara Bukit Tinggi bersama dengan Mokhtar Lutfi dan yang lain-lain. Barulah kemudian ayah saya dibawa ke Medan, yang maksudnya nanti setelah dari Medan akan dibuang ke Digul, Papua, ya, menyusul rekan-rekan yang lain yang sudah ada di Digul. Jadi kaum pergerakan kebangsaan kita itu lebih kurang ada 4.000 orang yang dibuang ke Digul pada masa zaman Belanda. Nah, termasuk juga Bung Hatta pernah dibuang sana ke Digul. Baru protes dari Partai Buruh Belanda supaya ditinggalkan, pindahkanlah dia ke Banda Neira di tahun 1934. Nah, itulah perjuangan masa dahulu. Boleh katakan Belanda itu tidak mau ada pergerakan kebangsaan. Saya lupa kemudian jenderalnya yang agak sedikit reaksioner orangnya.
ada dalam catatan saya ini. Nah, mereka anti kepada gerakan-gerakan kebangsaan ini. Jadi siapa saja yang berbau gerakan kebangsaan, tangkap, buang, bahkan ada yang dibunuh, digantung, dipenggal lehernya, nggak sedikit. Namun ayah saya ini diselamatkan waktu dia di Medan, mau dibuang ke Libur, dia diselamatkan oleh Sultan Serdang. Aneh kan? Sultan yang pro Belanda, tapi mulutnya saja pro Belanda, hatinya enggak. Jadi, Pro NKRI. jadi gini Pak, kan kita tadi sudah mengetahui di mana penjelasan Bapak tadi bahwa di masa penjajahan pada masa agresi militer tersebut sangat kejam, Ya. di mana di situ banyak terjadi pembantaian, pembunuhan secara brutal gitu Pak. Jadi pada saat penjajahan itu Pak, pada saat penyerangan masa Belanda, masa Jepang, di situ Pak, kalau boleh tahu, makanan orang Bapak sehari-hari itu apa Pak? Begini. Jadi pada waktu Perang Dunia Kedua, Jepang berhasil merebut seluruh daerah Asia Tenggara ini. Belanda menyerah kalah, bahkan orang-orangnya banyak ditangkap Jepang dan dibuang ke Taiwan, dulu namanya Formosa, Taiwan. Nah, pada waktu itu dengan semboyan Asia Timur Raya, Asia untuk Asia, ya kita mau bekerja sama dengan Jepang. Nah, oleh Jepang, ayah saya ini itu tidak lagi balik, ayah saya itu tidak balik ke Sumatera Barat, tetapi Konser Timur yang di Medan ini. Nah, ayah saya ini ditunjuk oleh pemerintah Jepang untuk memimpin surat kabar. Tapi tidak berkedudukan di Medan, melainkan berkedudukan di Kota Raja, Banda Aceh. Nama korannya itu Aceh Simbun. Simbun itu koran. Jadi Aceh Simbun. Pemimpin redaksinya adalah ayah saya. Pemimpin umumnya adalah ayah. Salah satu staf redaksinya adalah Ali Hasmi, Gubernur Aceh yang pertama. Itu salah staf redaksi dari ayah saya pada zaman itu. Nah, jadi kita melihat ada perbedaan. Ya. Kalau soal kekejaman itu Belanda anti pada Republik, anti pada rakyat yang pro Republik. Tapi Jepang bukan begitu. Dia anti yang tidak disiplin kepada pemerintah Jepang. Itu kan sebenarnya. Gini Pak, tadi kan masa Belanda itu di mana terjadi pembunuhan, perampasan hasil bumi masyarakat gitu Pak. Pada saat penjajahan itu Pak, pada saat penjajahan otomatis kan orang Bapak menghindar, baratnya pindah-pindah tempat untuk supaya ini Pak tidak ditangkap oleh tentara Belanda itu Pak. Jadi yang saya tanyakan Pak, makanan untuk kebutuhan sehari-hari, makanan Pak, dapat dari mana? Apakah orang Bapak di situ makan nasi atau makan ubi-ubi atau makan tumbuh-tumbuhan kayak gitulah Pak? Gini, kalau pada masa penjajahan Belanda, masalah seperti itu belum sampai terjadi. Artinya rakyat tidak sampai di uber-uber sehingga sampai makan. Yang di uber-uber Belanda ya adalah kaum pergerakan kebangsaan dan juga tokoh-tokoh yang mau memberontak pada Belanda. Itu yang di uber-uber. Kalau lain biarkan aja. Zaman Jepang terbalik. Rakyat dipaksa untuk memproduksi bahan makanan kebutuhan militer Jepang, sehingga sampai ada beras itu yang diambil disita dari milik dan rakyat. Saking banyaknya menumpuk dibuang ke laut. Malah rakyat kelaparan. Nah ini terjadi.
Tapi itu tidak lama. Karena akhirnya pemerintah pusat Jepang yang berkedudukan di Saigon marah kepada petinggi-petinggi Jepang yang ada di Indonesia. Oke Pak, makasih Kalau Pak. Jadi Pak gini Pak, coba dulu Bapak ceritakan. Tadi mungkin saya sempat dengar. Coba dulu Bapak ceritakan, kok bisa pada saat itu, kok bisa Bapak berperan terhadap monyet? masa gerilya. Iya, masa gerilya itu. Begini, kita melintas, kan? Jalan yang ditempuh itu adalah jalan setapak, jalan kaki kita. Bukan jalan lebar, ini masih mendingan. Ini jalan sangat sempit. Jadi kebetulan kita melintas di suatu ladang yang ditinggalkan orang. Situ banyak pohon pisang, pohon keladi, pohon langsak, pohon tebu, dan lain-lain. Ditinggalkan itu saja oleh pemiliknya, pengelolanya. Jadi kebetulan ada beberapa batang pisang berbuah, dan buahnya besar-besar, ranum-ranum pula, sudah masak. Ada monyet mengambil makan pisang, banyak monyet itu. Dan kami lewat situ kebetulan sedang lapar juga, mau makan, nampak pisang. Tapi waktu dilihat mau ngambil pisang itu, kok banyak monyet. Wah, datang abang saya, abang sepupu lah. Gini, kita lempar aja monyet itu dalam batu, pasti balas sama dia. Baiklah, selempari lah rame-rame. Saya, adik saya perempuan, adik saya laki-laki, dan ada lagi yang lain-lain itu. Juga ada orang kampung, anak-anak kampung. Lemparilah monyet dengan batu-batu. Dibalas sama monyet itu, tapi bukan dengan batu, dengan pisang itu sendiri. Di pecahnya pisang itu lemparnya maka ini ya tunggu kan. Pisang dia tunggu. Bulan-balik. Akhirnya pada saat habis pisang tadi mau dilemparkan. Orang monyet tadi turun semuanya. Dan yang ada di bawah pun rame-rame mengejar kami. Lari lah kami. Pisang sudah terbawa, masih dalam karung kan, masih lari dari itu. Untung ada sungai. Kita nyeberang sungai, amannya tadi nggak berani. Masih sudah penyerangan kita. Jadi lebih jeli atau manusia dan penggata monyet. Betul Pak, betul. Itu pengalaman. Berarti ada juga pengalaman yang apa ya Pak, maksudnya bikin senang gitu, lucu, bukan yang pedih-pedihnya aja gitu Pak. Iya. Ya, jadi kalau pengalaman semasa perang gerilya dulu macam-macam Pak. Dan ada satu kampung, nah ya, satu kampung namanya Siarot di pinggir Sungai Bilah, Sungai Bilah. Kalau yang tadi itu agak jauh dari sungai. Nah, jadi di seberang kampung Siarot ini ada pohon kayu besar-besar. Itu markas monyet. Kalau siang hari mereka nggak ada di situ. Pergi ke hutan yang ada di atas, cari makan. Nanti sore baru pulang. Gitu. Nah, kalau mereka sudah pulang, ya sekitar antara jam 5 jam 6 lah. Hari kan kalau di hutan itu jam 5 itu sudah gelap. Nggak, masih kita di sini masih terang kan. Tapi kalau di hutan lain, karena pohon-pohon itu membuat suasananya gelap. Jadi raja monyetnya itu ada. Kalau dia sudah pukul kentong, ada di situ batang kayu yang besar. Kebetulan batang itu berongga, jadi macam kentong. Nah itu dipukulnya, tak 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 tak. Monyet yang tadinya ribut, diam senyap, semua tidur. Nanti besok pagi, jam 6 pagi, si raja tadi juga pukul kentong, tok 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 tok. Semua mereka dibangun, ribut karena berangkat hutan cari makan. Nanti jam 5 sore pulang. Monyet saja bisa berorganisasi dengan baik. Kita payah, manusia punya akal.
Iya. Nah, ada satu cerita orang kampung situ juga. Ada kampung Sulut seberangnya lagi dekat dekat markas monyet di hulunya sedikit. Coba-coba menangkap monyet tadi. Kalau siang kan nggak mungkin karena nggak ada. Mereka ke hutan makan. Pas malam hari. Manjat dia malam hari untuk nangkap monyet, salah satu monyet tadi. Sampai kini nggak balik-balik orang tadi. Nggak balik. Kenapa? Diadopsi sama monyet itu. Baik Pak, terima kasih atas pemaparan dari cerita-cerita Ya. hidup Bapak semenjak masa agresi militer tersebut Pak. Baik, kita akan melanjutkan podcast kita selanjutnya dengan Pak Nur Wahid bersama saya Henry Kurniawan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana pandangan Bapak terhadap anak muda zaman sekarang ini? Generasi muda. Ya, betul Pak. Baiklah. Kalau saya melihat dari perkembangan selama ini di kalangan kehidupan masyarakat kita, generasi muda saya lihat untuk pada masa sekarang ini cukup dinamis. Akan tetapi dinamisnya generasi muda itu disebabkan dorongan kemajuan teknologi, terutama teknologi digital. HP inilah yang membuat dinamika anak muda sekarang ini bisa begitu hidup. Tetapi anak muda zaman sekarang ini lupa. HP ini menurut istilahnya adalah handphone. Ya, Ya bukan? betul Pak. Tapi bagi saya HP bukan handphone. HP bagi saya itu adalah human prison, penjara manusia. Kenapa saya katakan ini penjara manusia? Coba lihat anak-anak. Mulai dari pagi sampai nanti malam HP saja yang dihadapi. Seakan-akan pekerjaan tidak ada. Bangun tidur HP juga dikejar. Nanti tengah malam HP juga dikejar. Jadi kapan mau mengerjakan yang lain? Sementara kita butuh perhatian, butuh energi, butuh tenaga untuk mengembangkan hal-hal yang lain bagi kepentingan kehidupan manusia. Kapan jadinya? Jadi, makanya saya katakan HP ini adalah human prison, penjara manusia. Terpenjara kita gara-gara ini. Kalau serangan cyber, serangan daripada YouTube segala macam rupa yang saya baca di koran, tidak tanggung-tanggung. Dan banyak berita-berita di dalam medsos yang akhirnya bisa di aneksasi begitu saja, ya, sehingga hilang maknanya. Tidak sedikit kejahatan pinjaman online juga melalui ini. Laki bini bisa bercerai gara-gara ini juga. Jadi apa artinya HP ini jadinya? Apa manfaatnya kalau akhirnya menimbulkan bencana bagi kehidupan kita? Saya tak habis pikir. Saya sendiri nggak punya HP, nggak pandai saya mainkan ini. Bagaimana cara menghidupkannya, bagaimana cara mencari apanya, tak pandai saya. Tapi kalau HP model dulu, model kuno, bisa. Tapi kalau ini nggak bisa. Terserah. Karena saya nggak mau terganggu. Iya. Ya, terganggu kerjaan saya. Nah, itu salah satu. Nah, ini kita sayangkan karena tantangan masa depan tidak sedikit. Ya, betul Pak. Tantangan kita lihat aja lah. Kemarin kita barusan aja mengalami pandemi corona. Seluruh dunia. Kok bisa seluruh dunia kena? Ya. Kan aneh. Nah, sekarang perubahan iklim yang menyimpang, ya, sehingga terasa panas.
Di Eropa saja, di kutub utara saja. Kepanasan orang. Padahal daerah kutub. Di Eropa kepanasan. Kemarin orang yang pergi haji, berapa banyak yang kelelahan. Bahkan ada yang meninggal gara-gara nggak tahan panas. Nah, itu semuanya, tidakkah kita perlu memberikan semacam perhatian, atensi? Ya. Bahwa dunia ini bukanlah soal kepentingan pribadi kita saja. Kepentingan seluruh umat. Seluruh manusia sejagat. Tidak hanya salah satu golongan. Tak bisa kita hidup satu golongan. Umpamanya, maaf, berikan maaf. Orang Nias ada hidup di dunia ini, yang lain tak ada. Sanggup nggak? Atau orang Minang saja yang ada hidup di dunia ini, orang yang nggak ada. Bisakah? Nggak bisa. Nggak bisa. Bagaimanapun juga kita, siapapun dia, kita butuh dia. Itu prinsip ideologi. Nah, Siapapun dia, kita butuh dia. Itu prinsip ideologi Pancasila begitu. baik Pak. Buat apa tercantum sila ketiga Persatuan Indonesia? Karena kita butuh yang lain-lain. Bukan hanya bangsa Indonesia saja, kita juga butuh bangsa-bangsa lain. Tidak bisa kita hidup sendirian. Nah, maaf saya potong Pak. Ya. Bagaimana solusi Bapak dalam menanggapi sikap anak muda pada zaman ini? Ya perlu penyadaran. Dengan cara? Ya seperti yang saya sampaikan sekarang ini. Dan kalian yang sudah mendengar, yang sudah menerima, tularkan kembali kepada yang lain. Nggak mungkinlah saya seluruhnya menghadapinya sebagai itu manusia. Nah, bersambung. Ada yang menyambung. Dan itu juga prinsip ideologi. Ideologi tidak bisa ditangani oleh satu orang terus sampai ke ujung dunia. Enggak. Ya sambung menyambung. Bersambung menyambung. Supaya ia menyambungkannya ini pun juga terhayati jiwa ideologi itu. Makanya Anda, saya bicara dengan Anda sambung pernah. Kalau nggak Anda nggak menghayati jiwa ideologi Pancasila, bagaimana menyampaikan kepada yang lain? Bisa? Enggak kan? Bisa. Berarti pentingnya komunikasi antar sesama lah, biar setiap solusi Ya. tetap tersambung menyambung gitu ya Pak ya. Jadi ini prinsip ideologi, ya. Karena ideologi nanti saya bicara soal bagaimana itu Baik. ideologi sesudah sembahyang. Nah, jadi saya minta boleh saja kita memiliki ini, tapi gunakanlah di kala perlu, bukan tidak perlu ini. Soal ini juga kemajuan teknologi yang tidak bisa dilawan. Tapi hati-hati, banyak bahayanya. Maaf maaf ya. Saya seorang muslim dan saya mau buka pengajian. Dapat mengaji lah sini, tak matikan. Maaf maaf. Yang lain betul porno isinya. Gambar-gambar porno. Di satu barang, satu benda bisa muncul yang bersifat religius, bisa juga muncul yang bersifat maksiat. Barang apa jadi ini? Ya kan? Betul. Apa yang begini yang kita kendaki dalam menghadapi masa depan nanti? Ya, itu yang menjadikan negara hati saya bengkel. Berarti kesimpulan yang saya dapat dari pandangan Bapak tentang yang pertama dulu masalah teknologi ini adalah memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang membangun, begitu. Semua kemajuan teknologi apapun itu harus diarahkan untuk kemanfaatan, kemaslahatan Ya, umat. Betul. Bukan untuk merusak bangsa, bukan untuk merusak umat, bukan untuk merusak manusia, bukan. Sekalipun macam saya pernah kuliah di Fakultas Inovasi Alam jurusan Fisika yang mengarah kepada fisika nuklir. Pada waktu itu juga kita berpikir nuklir untuk manusia, bukan nuklir untuk menghancurkan manusia. Bukan tidak bisa. Bisa saja. Bukan tidak ada pembangkit listrik tenaga nuklir.
dengan memakai reaktor nuklir untuk membangkit listrik. Kan nuklir untuk manusia, bukan untuk menghancurkan manusia. Itu prinsip ideologi Pancasila pada waktu itu. Jadi apa lagi? Semua kemajuan teknologi apapun, kemajuan sosial politik apapun, kemajuan ekonomi apapun, arahkan kepada kemaslahatan manusia. Soal nanti baliknya kepada dia juga semuanya. Hanya saya seorang pengusaha. Nah, saya kembangkan dengan segala kemampuan saya untuk kepentingan manusia. Manusia makmur. Ya bukan? Nah, barang saya kan bisa laku. Dibeli oleh mereka karena mereka punya kemampuan. Kan gitu. Tapi kalau manusia itu ditekan kehidupannya sehingga kemakmuran tidak berpihak padanya, artinya mereka dikatakan miskin tidak, dikatakan melarat tidak, tapi dikatakan kaya pun tidak, menggap-menggap lah gitu. Bagaimana barang-barang itu bisa dibeli oleh dia? Ya, bagaimana? Jadi disinilah persoalannya yang kita pikirkan ke depan. Apakah terpikirkan oleh mereka yang sekarang ini menjadi caleg? Apakah terpikirkan oleh mereka yang sekarang ini menjadi capres atau cawapres? Walau alam, saya tidak tahu. Ya. Tapi mudah-mudahan apa yang terlintas, apa yang bergetar di hati saya itu bergetar pula di hati mereka. Amin. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Ya, silakan. kesan pesan Bapak terhadap generasi muda untuk saat ini. Saya tidak menganggap generasi muda ini jelek, enggak. Tidak ada sama sekali terlintas dalam pikiran saya generasi kita ini adalah generasi yang jelek, sekalipun mereka terkait dengan masalah-masalah kehidupan yang tidak normal. Nah, saya anggap tidak normal, ya kan? Tapi maaf Pak, Tidak terarah. maksudnya tidak normal ini bagaimana Pak? Ya macam tadi lah, penyakit-penyakit yang itu selalu dibiarkan aja. Oh. Berarti ikut-ikut juga akhirnya tidak normal. Iya. Ya bukan? Nah, jadi yang saya anggap generasi muda ini harapan buat saya. Harapan masa depan bangsa ini. Tapi mampukah kalian yang muda-muda? Pertama, menyadari dulu akan hal ini. Yang kedua, mulai dengan kesadaran tadi, setapak demi setapak membangun kehidupan yang benar-benar yang diinginkan ya, oleh bangsa. Nah, di sini banyak masalah yang muncul. Pertama, kepribadian kita sebagai bangsa Indonesia. Ya bukan? Kemauan kita sebagai bangsa Indonesia. Kemauan sebagai bangsa Indonesia. Banyak orang sebagai bangsa Indonesia tak punya kemauan bangsa Indonesia. Dari sudut pandang ideologi, bagaimana semestinya peran anak muda masa kini? Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, kalau Pancasila itu segera aksi, ya ini adalah beban dan tanggung jawab anak muda. Lebih banyak pada anak muda. Apalagi tadi kalau kita lihat secara statistik, Iya. jumlah anak muda dalam daftar pemilih 65% ya dari keseluruhan total jumlah pemilih. Artinya lebih banyak anak muda. Iya, betul. Nah, saya minta anak muda di sini dalam berideologi, janganlah berleha-leha. Jangan hanya memikirkan, mementingkan soal kepuasan hidup. Kepuasan hidup di dalam Pancasila itu tidak ada. Yang ada kebersamaan hidup. Kepuasan hidup itu kapan bisa ada? Kapan bisa kita raih? Nggak ada. Tapi kepuasan itu baru ada kalau di dalam kehidupan kebersamaan hidup. Apa? Di dalam kebersamaan hidup itulah di situ terdapat kepuasan hidup. Tidak ada yang secara individual. Kalau kita memang berideologi Pancasila. Karena memang pada dasarnya kita sebagai manusia harus hidup bersosial gitu ya Pak ya. Bukan sosial saja. Ingat sila kedua tadi. Iya. Kemanusiaan adil dan beradab. Kalau tidak begitu kita tidak punya kemanusiaan.
ya, tidak kementerian. Jadi memang salah satu apa namanya itu asetnya ya sosial itu, artinya ya kehidupan sosial itu tadi salah satu aset itu tempatnya. Tapi kehidupan sosial itu yang bagaimana yang harus kita kemas, Iya. yang harus kita bangun. Iya. Nah, itulah soalnya. Jadi ini urusan kalian lah yang muda-muda, ya. Karena kalau semuanya dilimpahkan kepada kalian yang muda, kalian terima bersih, kalian akhirnya pasif. Iya. Nggak aktif lah berarti ya. Pancasila kayak begitu. Substansi yang diberikan, olah sendiri, itu baru kita berpancasila. Tadi kan sudah saya bilang, Pancasila itu segera aksi. Iya. Bukan aksi mau secara fisik aja, tapi aksi Pemikiran. pikiran, aksi hati nurani. Iya. Ya kan? Ini harus terolah terus. Tidak bisa, nantilah, mengkawai lah, nggak bisa. Engkau disik lah, nggak bisa. Kita harus tetap segera aksi dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk apa namanya itu pikiran, ya, opini. Jadi ada lagi? Demikian, Pak. Sekian podcast kita pada hari ini bersama Pak Nur Wahid. Saya kembalikan kepada si Raden. Sekian dulu podcast kita hari ini. Terima kasih Pak Ya. udah kasih kesempatan atau udah meluangkan waktunya lah untuk datang ke podcast kita.